yang menjadi Kristus. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Amin. Mari kita memberi salam kepada kanan kiri saudara. Masalah saudara itu indah. 끝이 아름다운 동역자라는 제목으로 말씀을 드립니다. Firman hari ini berjudul teman sekerja dengan akhir yang indah. 다음 시간부터는 빌레몬서를 살펴보겠습니다. Hari ini kita menutup penjelasan tentang kitab 2 Timotius. Dan selanjutnya kita akan melihat kitab Filemon. Dan setelah itu ada kitab Titus dan itu surat penggembalaan. Jadi karena isinya banyak tumpang tindih dengan 1 dan 2 Timotius, jadi kami akan lanjut. Jadi inti pesannya adalah bahwa kita harus hidup dengan tekun melakukan pekerjaan yang baik dari Allah. Dan karena kitab Filemon itu hanya 1 pasal, jadi minggu depan kita melihat kitab Filemon dan minggu selanjutnya kita akan lanjut ke 1-2 Petrus. Dan untuk kitab Ibrani dan Wahyu, kita akan mendengarkan penjelasan kitab nabi-nabi itu pada ibadah hari Jumat. 금요일 하고 있는 이 말씀을 이어서 할 것이고 요한계시록은 좀 내용이 좀 난해하고 dan karena kitab Wahyu itu lumayan susah dan pendekatannya itu harus hati-hati, jadi pada hari Jumat saya akan menjelaskannya secara hati-hati juga. Sejarawan terkenal Arnold Toynbee menilai pelayanan Rasul Paulus itu seperti ini. Dimanapun Paulus menginjakkan kakinya, entah itu di desa atau di kota, sejak saat itu pengaruh Paulus tidak bisa dihindari. Pada hari Paulus dibawa masuk ke Roma, di bawah langit Roma mulai mereka fajar Injil. Jadi itu kata-kata dari Arnold Toynbee dan menurut saya itu sangat terkesan. Jadi Rasul Paulus itu begitu dipakai oleh Tuhan secara keseluruhannya untuk penggenapan pelayanan itu. Jadi daerah yang kita tinggali dan negara yang kita tinggali, kita harus memberi pengaruh yang baik seperti Rasul Paulus. Jadi mari kita berdoa supaya hidup kami dapat memberi pengaruh seperti Paulus. Jadi Rasul Paulus yang seperti ini, dia sudah melakukan pertandingan yang baik dan mau mengakhiri perjalanannya yang diberi oleh Tuhan, dan dia sudah menjaga imannya sampai titik akhir. Dan kalau kita melihat firman pada hari ini, dia sampai menyebut nama-nama orang yang dia telah melakukan pelayanan bersama. Dan mereka adalah teman-teman sekerja yang secara langsung dan juga secara tidak langsung berhubungan dengan Rasul Paulus. Tetapi orang-orang ini dibagi menjadi 2 bagian, 2 kelompok. Ada juga yang kebanyakan mereka memiliki hubungan yang baik sebagai teman sekerja, tetapi ada juga yang tidak seperti demikian. 생각지도 못했던 일들이 발생을 하고 이런저런 이유로 함께 신앙생활을 하지 못하고 교회 공동체를 떠나는 경우가 있죠. Jadi kita mengalami berbagai macam hal. Ada juga yang tidak bisa kita terus-terusan satu gereja bersama. Dan saya sebagai gembala sidang, kalau mendengar ada jemaat yang meninggalkan gereja kita dan pergi ke gereja lain, itu juga sangat menyakiti hati saya sebagai gembala sidang.
대표하는 교단의 Pada hari 합동적 Selasa lalu, 한국 saya 예천 menghadiri 교단인데 retret 제가 anggota dan 그 pasangan 교단의 anggota 목사였잖아요. nasional 근데 kedua yang diselenggarakan oleh Persekutuan Penatua Senior Sinode Haptong namanya. Itu salah satu denominasi yang mewakili gereja Korea untuk gereja Korea, dan saya menyampaikan firman di retret tersebut. Dan acara ini diadakan di Gyeongju, dan salah satu alasan saya hadir dan menyampaikan firman adalah karena masih ada tatapan curiga terhadap kita. Jadi kali ini pun ada banyak naik turunnya karena kami secara media memposting poster kita bahwa saya yang memberi firman, ada juga yang tidak setuju, saya memberi firman, ada juga yang setuju, jadi ada pro dan kontra. Tetapi dalam kondisi yang seperti itu saya memberi firman. Ya, mungkin itu firman yang mereka tidak pernah dengar sebelumnya. Dan saya melihat reaksinya, mereka itu sangat luar biasa. Katanya mereka sangat terkejut mendengarkan firman saya. Katanya mereka suka sekali mendengarkan firman-Nya. Jadi ini kedua kalinya saya memberi firman. Kalau sebelumnya saya memberi firman-nya khusus untuk yang anggota dewan saja, dan mereka juga suka sekali dengan firman. Dan 갔더니 40몇 년 전에 함께 시연합 장로 같이 했던 임원들 회장 뭐 종무 40몇 년 만에 만났어요. Jadi saya bertemu dengan teman-teman sekerja saya yang sebelumnya, kayak 30-40 tahun yang lalu. 정동만 장로 지금 뭐 한국 합동 Ada juga penatua, pendeta, dan juga dewan-dewan di gereja di seluruh Korea Selatan. Jadi saya begitu senang sekali bertemu dengan mereka. 지금 교회적으로 개혁총회 신림척 합동했습니다. Jadi 한국 교회 봉사단 ini dilakukan sebagai bagian dari menunjukkan acara terbuka bahwa gereja kita sekarang berjalan bersama gereja Korea. Dan saat ini pun penggabungan dengan Sinode Reformasi Sinlim Internasional dan keterlibatan dalam kegiatan Korea Church Service Group serta pelayanan bersama CTS adalah langkah-langkah nyata untuk menunjukkan ketulusan kita berjalan bersama gereja Korea. KWMA 한국 선교사 이 회원에 다 이제 가입돼 있기 때문에 Jadi kita semuanya sudah daftar dalam misionaris. 교단에 다 소속되기 때문에 마음껏 그래서 그 KWMA 회원 Jadi kita adalah anggota KWMA, di mana itu semacam organisasi gereja-gereja yang dapat melakukan pelayanan misi bersama. Jadi secara terbuka kita bisa melakukan gerakan misi. Jadi itu rencana kita yang akan melakukan pelayanannya bersama-sama. Jadi di sini yang paling penting adalah saudara harus memiliki kesadaran rohani di mana kita adalah satu keluarga. Jadi kita harus menjadi teman sekerja. 동역자들이 바울과 함께 어떻게 끝이 아름다운 동역을 했는지 그 답을 얻고 하나님 앞에 Jadi kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus bersama dengan teman-teman sekerjanya melakukan pelayanannya sampai pada akhir yang indah. Subjudul pertama adalah kepentingannya dari hanya, yaitu only. Kalau kita melihat ayat 9, berusahalah supaya segera datang kepadaku.
자신을 빨리 만나도록 오라고 Paulus sedang 지금 mengajak 간절히 Timotius 지금 말을 하고 있습니다. yang sedang 21절에 khotbah di 보면 Efesus 겨울이 untuk 오기 전에 datang kepada dia 겨울이 오기 전에 untuk 어서 bertemu. 오라면서 Dan kalau kita melihat ayat 21, dia mengatakan berusahalah kemari sebelum musim dingin. Kalau kita melihat Laut Tengah pada musim dingin, lautnya itu menjadi beku sehingga tidak bisa berlayar. Sehingga kalau musim dingin itu walaupun kita ingin berlayar tapi bisa aja tidak bisa karena lautnya sudah beku. Sehingga dia ingin sekali bertemu dengan Timotius yang begitu dia kasihi sebelum menjadi musim dingin. Karena Timotius ini adalah seperti anak kandung sendiri, anaknya sendiri secara iman. Jadi secara musim Rasul Paulus menghadapi musim dingin, tetapi juga secara rohani dia menghadap musim dingin. Kalau kita melihat ayat 10, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Krekes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Jadi Kreskes adalah teman sekerja yang melakukan pelayanannya bersama-sama Paulus pada saat di dalam penjara Roma. Jadi pada saat itu penjaranya itu agak berbeda dengan penjara sekarang. Itu penjaranya bisa bersama dengan orang yang tidak dipenjarakan. Jadi Titus itu melakukan pelayanannya begitu baik sampai dia dititipkan untuk menyampaikan kitab pastoralnya oleh Paulus. Penafsir Alkitab terkenal bernama William Hendrickson menjelaskan tentang Titus seperti ini. Ia adalah seorang yang punya kemampuan, keberanian, dan kesalehan. Sehingga ia dapat menangani dengan baik orang-orang Korintus yang suka bertengkar, orang-orang Kreta yang terkenal sebagai pendusta, dan orang-orang Dalmatia yang terkenal suka berkelahi. Jadi Titus ini telah melakukan pelayanan yang begitu baik sesuai dengan ladangnya. Kalau di dalam gereja, ya banyak orang, macam-macam orang, terdapat macam-macam orang. Ada juga yang suka berkelahi, ada juga yang suka berbohong. Jadi seperti ini, Kreskes sama Titus, mereka meninggalkan Paulus karena pelayanan mereka, tetapi masalahnya itu Demas. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Jadi dia meninggalkan pelayanannya itu bukan karena yang lain, tetapi dia mengkhianati Paulus. Kalau kita melihat firman di kitab yang lain, Demas diceritakan 3 kali. Kalau di kitab Filemon, Kolose, dan pada ayat hari ini, dan kalau kita melihat Filemon 1 ayat 24, di sana Paulus menyebut Demas itu sebagai teman sekerjanya. Dan kalau kita melihat ada sebuah dokumen dari jemaat mula-mula, di sana menjelaskan bahwa Paulus yang berjalan di Roma bersama dengan Lukas di kanannya dan Demas di kirinya. Jadi Demas yang begitu dekat melayani bersama-sama, tetapi ia telah mengkhianati Paulus dan meninggalkan Paulus. Pasti dia sakit hati. Dan Demas ini sampai dia membuang imannya. Jadi dia lebih memilih dunianya. Jadi betapa sakit hatinya Paulus. Kalau kita melihat hari-hari biasa, kalau kita melihat hari-hari biasa, kita tidak bisa melihat isi hatinya dia itu seperti apa. Tetapi pada saat masalah datang, kita baru bisa melihat.
bisa membedakan apakah itu asli atau 대만은 tidak. 바울이 로마 감옥에 첫 번째 갇혔을 때에 바울을 도왔던 동역자였어요. Jadi Demas adalah 그 teman 처음 sekerja 감옥이라는 게 yang membantu Paulus 가택연금 그런 dan juga merawat Paulus ketika ia pertama kali dipenjara di Roma. 전도 못하도록 막아난 그 가택연금 상태였지요. Jadi pada awalnya kondisi itu lebih seperti tahanan rumah daripada penjara yang ketat. Jadi secara bebas mereka bisa memberi Injil kepada orang-orang yang datang pergi. 뭐 이렇게 감옥이라도 그 뭐 가택연금 상태니까 답답지 않았는데 근데 지금은 Ya, 전혀 jadi 다른 tapi 그냥 kondisinya 감옥으로 berbeda kalau sekarang. Kalau ini benar-benar di dalam penjara. 죽을 상황이라 어쩌면 이번에 죽을 것 같아 바울이. Jadi ini kondisinya bisa saja 그렇기 때문에 sangat 이런 sekarat. 바울과 함께 계속 머문다는 Bisa saja 것은 Paulus mati di dalam 상당히 penjara 자기에게 ini. 위험하다라고 생각한 거예요. Sehingga Demas merasa ini bahaya. 결국은 대만은 자신의 Pada akhirnya, 안위를 위해서 demi keamanan dirinya, Demas 세상으로 berpaling 향한 kepada 것입니다. dunia. 한마디로 딱 말하면 오직이 되지 않았다. Dengan kata lain, 오직이 되었느냐 그렇지 못했느냐. ia tidak 복음을 hidup dalam prinsip 위해서 내가 hanya 희생하고 Kristus yang 헌신해야 할 only, 시간대가 왔을 때 이제 분별이 yang hanya 되지요. pada satu itu. 어려움이 올수록 Apakah seseorang sungguh hidup dalam prinsip only atau tidak akan terlihat pada waktu ia harus berkorban dan menyerahkan dirinya demi Injil. 그 진짜 사실은 그래요. 제가 Itu fakta sesungguhnya. 때 손님들이 집에 한 번씩 오면 Pada saat saya merintis gereja, kalau ada tamu datang ke gereja saya kan pasti kita memberi 손님 오면 거기를 건드려요. buah-buahnya atau pokoknya makanan yang enak kepada tamu. Tetapi anak perempuan saya tuh ingin sekali makan makanannya tamu. 또 막 이렇게 뭐 음식을 자꾸 먼저 손을 대고 그래서 내가 Jadi pada saat tamu datang, anak saya makan lagi makanannya. Sehingga saya memukul anak perempuan itu, anak perempuan saya. Jadi saya mukul dia 2 kali. Dan dia nangis. Dan dia langsung nempel ke saya. Kalau anak kandungannya, kalau anak kita sendiri, kalau kita pukul, pasti dia walaupun nangis, tapi dia akan nempelnya ke kita. Tapi kalau anak yang kita ambil dari orang lain, kalau kita mukul, pasti dia akan kabur. Jadi sama seperti itu, kita sebagai anak Tuhan, semakin dipukul Tuhan, kita harus semakin nempel pada Tuhan. Jadi, ketika gereja memasuki waktu panggilan untuk berkorban, justru saat itulah kita menyerahkan diri lebih lagi. Jadi bukan berarti kita memberi persembahan. Ya, kita memberi sesuai dengan talenta yang kita miliki. Orang yang pintar untuk mencari uang, dia bisa memberi persembahan. Dan yang memiliki talenta yang lain bisa memberi talenta itu kepada Tuhan Allah. 30만 벌, 3천만 벌 벌어 300만 벌어야지. 하나님이 내 입을 넓히려 내가 채우리라. Jadi kalau kita mau melakukan pelayanan misi harus sampai $3.000 dan $30.000. Dan kalau saudara merasa, saya memang tidak memiliki talenta yang cari uang, ya kalau gitu saudara bisa melakukan pelayanannya itu secara diam-diam juga. Di gereja terdapat berbagai macam jabatan. Kenapa banyak sekali yang petugas gereja? Karena setiap orang memiliki talenta yang berbeda-beda. Jadi kalau saudara memiliki tugas dalam gereja dan saudara merasa begitu berbahagia melayani Tuhan sampai saudara
tidak 이 다음 pernah 세대를 capek, 만나는 것이 tapi 기다리시는 selalu 거, bersuka 이건 cita, 사실이죠, itu 사실. adalah 또 talentanya 어떤 saudara. 분들은 현장만 가면 너무 좋아. 현장만 가면 너무 Dan 좋아. ada juga yang 행복해. berbahagia dan sukacita sekali setiap kali 어떤 mereka 분들은 뭐 pergi ke ladang 주차장에만 menginjil. 가면 행복해. Dan ada juga 만나는 게 yang 너무 좋아. bersukacita membantu jemaat di tempat 주방에서 막 parkir. 도와주는 거 너무 좋아. 등등 그런 교회 뭐 이런 꽃꽂이라든가 뭐 교회 하나님이라는 게 너무 행복해. Dan ada juga yang begitu berbahagia melayani gereja. Ada yang suka sekali untuk memasak di gereja dan ada juga yang bersih-bersih di gereja. Yang penting Tuhan yang akan menerima hati itu, hati yang bersukacita itu. Tidak ada satupun yang sama di dunia ini. Walaupun begitu banyak manusia di bumi ini, tetapi tidak ada satupun yang sama. Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda. Saudara adalah karya, mahakaryanya Tuhan Allah. Kenapa hidungnya dia mancung kalau hidungnya saya tidak mancung? Kenapa saya kurang tinggi dan dia lebih tinggi? Itu bukan kita tidak boleh komplain dengan hal itu karena itu memang maksudnya Tuhan sebagai Sang Pencipta. Jadi yang penting kita memakai talenta kita dengan sikap yang hanya satu-satunya, hanya fokus kepada satu. Jadi saya memberkati saudara supaya saudara bisa mendapatkan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan dengan talenta saudara. Subjudul kedua adalah teman sekerja iman. Ayat 11 mengatakan, hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Kalau kita melihat firman pada ini ada 3 orang, yaitu Lukas, Markus, dan Timotius. Jadi mereka adalah teman-teman sekerja iman yang memiliki titik akhir yang indah bagi Paulus. Kalau kita melihat titik akhirnya, jadi dia begitu baik, tetapi akhirnya aneh. Jadi 3 orang ini adalah teman sekerja yang memiliki akhir yang indah. Timotius adalah anak iman Paulus. 마지막 순간까지 함께하기를 원했던 속히 오라고 말할 정도로 그렇게 가슴에 있는 Jadi dia ingin, jadi Lukas bukan hanya dokter pribadi Paulus yang bertanggung jawab atas kesehatannya secara jasmani, tetapi juga dia adalah teman sekerja yang mencatat kitab kisah Paulus, kitab kisah para rasul dan juga kitab Lukas. 그리고 놀라운 사실 사도행전을 직접 썼어요. Jadi Lukas ini kan selalu ada di sebelahnya Paulus. Jadi kisah para rasul itu kitab tentang apa? Yaitu apa yang dialami oleh para rasulnya itu. Sehingga Rasul Paulus bersama dengan Lukas di sebelahnya mencatat semuanya yang terjadi pada Rasul Paulus. Jadi kisah para rasul 28 ayat 31, dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana caranya Rasul Paulus melakukan pelayanan. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, padahal dia orang yang lagi di penjara. Dan ada juga teman sekerja yang memiliki akhir yang indah juga, yaitu Markus. Markus adalah tokoh Alkitab yang menulis kitab Markus, tetapi dia memiliki masa lalu yang kurang baik bersama dengan Paulus. Paulus itu melakukan perjalanan misi bersama dengan Markus, tetapi di tengah perjalanannya Markus dia kembali ke rumah.
밥을 먹느냐 못 먹느냐. Kalau pelayanan 이런 misi sekarang 상황이죠. bisa nginap di hotel 그러니까 dan lain-lain, 너무 tapi 힘드니까 kalau 막 masa 중간에 dulu 돌아가 버렸어. itu tidak ada hotel. Ini soal 이탈해버렸어. hidup dan mati. Dan 사실 Markus 마가는요, itu 부자 tidak bisa 제자들이 bertahan, tidak bisa betah 부자예요. di sana. 사도행 1장에 보면요. Dan Markus 120 adalah 성도가 anak 모여가지고 anak 하나님께 tunggal 기도, 큰 dari 기도할 때 집중 기도하면서 rumah 성령 yang 기도하는데 그 자리가 lumayan 마가- keluarga yang lumayan 마가 beradab. 이게 마가 Dalam kisah 소유예요. para rasul pasal 1, 그 ketika 나라예요. 120 murid berkumpul dan berdoa dengan sehati di ruang 그 자리인지 아닌지 확실히 몰라도 di ruang 마가, atas 어, yang namanya Darakpang itu, tempat itu adalah milik Markus, dan Markus yang dibesarkan tanpa banyak rintangan dan penderitaan dengan bersemangat mengikuti perjalanan misi. Namun ternyata itu tidak mudah sehingga akhirnya ia mundur di tengah jalan. 결국 붕대에서 이탈했는데 이 사건은 Tapi peristiwa 바울이 두 ini 번째 성교 여행을 떠날 때 문제가 되었어요. menjadi masalah ketika Paulus hendak berangkat dalam perjalanan misi yang kedua. Barnabas ingin membawa Markus, keponakannya. Jadi Barnabas itu teman sekerjanya Paulus juga. Jadi Barnabas yang membawa Paulus itu kembali dalam perkumpulan dalam pelayanan misi, tapi keponakannya Barnabas adalah Markus. Sehingga Barnabas dan Paulus bertengkar dan berpisah. Lalu mereka berangkat misi masing-masing. Jadi Barnabas sendiri dan Paulus sendiri. Yang penting adalah setelah itu Markus mengalami pembaruan yang sungguh-sungguh atas kegagalan masa lalunya. Dan Paulus pun menerima Markus kembali dan melayani bersama. Sebenarnya setiap orang bisa saja melakukan kesalahan. Tetapi jangan sampai terus menggenggam kesalahan itu sampai akhir. Salah satu ciri paling besar dari Injil adalah daya penerimaannya. Sekalipun seseorang telah berjalan di jalan yang salah, bila ia bertobat dan kembali, maka harus diterima. 잘못해도 용서비면 용서해 주는 게 하나님의 사랑이에요. Jadi kalau 7 kali dia melakukan kesalahan, ya kita harus 7 kali memaafkan dia. Karena itulah cara Yesus dari Alkitab. Karena Paulus menerima Markus dengan pandangan Injil dan menghiburnya, Markus dapat hidup sebagai rekan yang setia. Kalau kita melihat ayat 19-21, ada teman-teman sekerja yang Paulus sampai menyebut nama-namanya. Priscilla, keluarga Onesiphorus, Erastus, Trophimus, Eubulus, Pudes, Linus, Claudia, dan lain-lain. Ada juga tokoh Alkitab yang kita pernah dengar, tetapi ada juga tokoh Alkitab yang tidak pernah kita dengar selama ini. Jadi bagi Paulus, berkat ada teman-teman sekerja seperti mereka, Paulus bisa melangkah ke depan. Saya sebagai gembala sidang pun tidak bisa melakukan apa-apa tanpa teman-teman sekerja saya. Jadi saya tidak tahu semua ladang gereja kita. Jadi setiap departemen dalam gereja Yewon, saya tidak tahu semuanya, tetapi setiap pendeta, wakil pendeta yang bertanggung jawab atas departemen itu, mereka itu memiliki hati yang sangat totalitas untuk ladang mereka, sehingga mereka bisa melayani di ladang itu. Sampai gereja, pendeta-pendeta gereja yang saya bertemu dari perkumpulan sinode, mereka sampai kaget, kok bisa ada wakil-wakil pendeta yang seperti ini. Ada juga wakil pendeta
그러니까 동역자들이지. Ada juga wakil Aramdaun pendeta 동역자들. yang hanya 보석 melayani 같은 동역자들이지. orang-orang yang 제가 볼 sakit 때는 kanker. 보배 같은 분들이야. 너무 Bagi saya 소중해. mereka itu seperti 할수 있으면 막 harta 꺾어 yang 다니고 tidak 싶어. bisa dinilai 너무 bagi saya. 소중한 분들. Mereka begitu berharga bagi saya. 이제 하반기 사역이 본격화 되는데 교역자들이 열매 맺는 사역을 주제로 구체적인 전략을 Jadi 짜서 kita 저에게 akan 보고했습니다. masuk ke akhir 중요한 것은요, 성도들이 얼마나 akhir 동참하느냐. tahun 우리 dan 중직자들이 kita 우리 성도들이 membuat 얼마나 동참하느냐. rencana 따라서 untuk 연구가 pelayanan pada 달라지죠. akhir tahun 또 dan 오늘이 대교부 날이에요. para wakil pendeta membuat strategi dengan pelayanan dengan konsep pelayanan yang berbuah sehingga mereka lapor kepada saya. Jadi di sini yang paling penting adalah apakah ini 다 참여하시기 disertai 바랍니다. nggak bersama dengan para jemaat atau tidak, itu yang menentukan hasil pelayanan. Jadi bukannya saudara datang untuk beribadah. 평상시 참석 안 하신 분들도 Jadi 이번에 selama ini yang saudara yang tidak berpartisipasi, berpartisipasilah. 예배해 놓으신 약속의 땅을 구체적으로 바라보고 구체적으로 응답받는 땅을 차지하는 믿음의 동역자들 다 되시기를 주님으로 축복합니다. Sehingga saya memberkati saudara supaya saudara bisa mendapatkan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. 말이 있죠. 블루존이 뭐냐? 장수 인구의 비율이 Ada 다른 istilah 것보다 blue zone. 월등히 높은 지역을 Blue zone ini adalah wilayah di mana proporsi penduduk berusia panjang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain. 블루존에 대해서 연구를 한 결과 Dari hasil penelitian tentang blue zone ditemukan bahwa faktor umur panjang memang ada kaitannya dengan genetika, tetapi faktor yang paling menentukan adalah lingkungan dan pola hidup. 환경과 생활 습관이었어요. 환경과 생활 습관. Lingkungan dan pola 그중에 hidup. 눈에 띄는 요인 중에 Salah satu 하나가 faktor 뭐냐? yang menonjol 소속감이에요, adalah 소속감. rasa ketertarikan atau 장수하는 kebersamaan. 사람들은 혼자 있는 시간보다도 Orang yang panjang umur lebih sering berinteraksi dengan keluarga dan tetangga atau bergabung dalam suatu komunitas dengan banyak pertemuan. 그렇다면 지금 여러분이 있는 이 현장이 영적 블루존이다. Ladang yang saudara berada, inilah blue zone secara rohani. 뭐 한계가 있잖아요. 활동도 한계가 있고 뭐 밖에 사람들 뭐 누굴 만나서 얼마나 만나겠어요. 근데 우리는 이건 뭐 그냥 꼼짝 못하게 매일 Kalau saudara melihat di luar, 도 봐야 돼. 얼마나 좋아 이 같이 뭐 이 ya pasti susah untuk mencari 하나님 아버지를 memiliki 모시고 주 예수 kesatuan rohani. 성령인도 받고 Kan 우리가 setiap minggu 함께 kita berkumpul di tempat 주 ini. 일을 하는데 dipimpin oleh Roh Kudus dan juga menjadi satu dan melakukan pekerjaan pelayanan Allah. Dan majelis gereja berkumpul setiap minggu dan berdoa kepada Tuhan. Jadi kita berdoa bersama-sama. Jadi doa itu hal yang memang luar biasa. Kalau kita melihat Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi dengan berbagai macam alasan kita tidak berkumpul. Jadi ngapain ke gereja sampai macet-macetan di tempat parkir? Kita beribadah saja secara live streaming. Jadi tidak usah berkumpul secara departemen, tidak usah juga berkumpul secara satu tim, nggak usah. Itu strategi setan. Strategi iblis adalah menutup rapat-rapat jalan agar kita tidak bisa merasakan berkat indah dari kebersamaan dan kerjasama pelayanan. Sehingga menjadi kecewa, membuat kita sibuk, dan tersinggung. Itu strategi iblis. Jangan sampai saudara tertipu dengan strateginya iblis ini.
신앙생활은요 함께 하는 것입니다. 함께. Jadi kehidupan beriman itu 성도들과 bersama-sama. 대화하면서 성들과 교제 안 하고 나가서 불신자들하고 놀 거예요. Jadi saudara mau main-main bersama dengan orang-orang yang tidak percaya di luar sana. 놀 게 뭐가 있어요 그게? Jadi saudara mau main-main apa dengan orang yang tidak percaya? 하면 찌꺼기 아닙니까? 성도들과 교제하고 Bukannya itu 대화하고 hasil 성도가 dari Kejadian 다 pasal 3? 은혜 받으면요 하나도 안 피곤해. 월요병이 어디 있어요? 은혜 못 받으니까 월요병이지. Kalau saudara mendapatkan anugerah, ya pasti hari Senin pun saudara menjadi semangat. 주님 앞에서는 그날까지 Sampai kapan? Sampai hari di mana kita menghadap Tuhan Allah. 끝이 중요해 끝이. Jadi titik akhir itu yang paling penting. 함께 복음의 맛을 보고 누리며 이 땅의 사명을 다하는 그날까지 함께 하나님 일을 향하면서 끝이 아름다운 동력자의 모델들이 다 되시기를 주님으로 축복합니다. Jadi saya memberkati saudara supaya saudara bisa menjadi model dari teman sekerja yang memiliki akhir yang indah. Mari kita berdoa, Tuhan biarlah kami dapat mengalami betapa indahnya kebersamaan komunitas. Jangan sampai kita terus menjadi egois, tapi supaya kita dapat dipulihkan dengan Injil. 동력자들이 다 Sehingga kami memiliki akhir yang indah sebagai teman sekerja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.